Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan coba mengklasifikasi data citra atau gambar dari mata yang terdiri dari mata perempuan dan juga mata laki-laki. Data tersebut dapat kita download dari kaggle.com, kemudian gunakan kolom pencarian, ketikkan female and male eyes. Jangan khawatir, nanti linknya akan saya berikan di bagian deskripsi sehingga memudahkan Anda untuk langsung mendownloadnya. Nah, kira-kira begini gambar mata yang akan kita gunakan untuk melakukan training. Nah, nanti hasil trainingnya diharapkan dapat mengenali gambar dari mata yang bisa mengkategorikan sebagai mata laki-laki atau perempuan. Ukuran gambarnya cukup kecil ya, cuma 43 MB. Dan untuk gambar mata perempuan ada sekitar 5202 files. Nah, kemudian untuk yang laki-laki berapa ya? Kok nggak bisa terlihat? Ya, nanti kita cek di gambar aja. Oke. Nah, baik, sekarang kita beralih ke MATLAB. Saya sudah mendownload file tersebut, kemudian tersimpan dalam folder arsip 2 ini. Jadi ini ada female eyes, gambar mata wanita, kemudian ada folder male eyes, gambar mata laki-laki. Jadi sudah dikelompokkan ke dalam 2 folder. Nah, di sini akan saya panggil menggunakan data store. Kita namakan sebagai IMDS, image data store, image data store, buka kurung nama filenya, yaitu arsip 2, maksudnya nama folder ya. Kemudian include subfolder true, kemudian label source-nya itu kita gunakan nama subfoldernya. Oke, coba kita jalankan. Nah, jadi ini ya, total data ada 11.522. Supaya kita yakin dengan pasti, jadi kita lihat ukuran datanya. imds.file, kita lihat ukurannya, yaitu ada 11.525 data. Oke. Nah, ini ada mata wanita dan juga ada mata laki-laki. Proses berikutnya, jadi karena di sini ukuran gambarnya masih belum seragam, jadi coba kita cek ya dalam arsip 2. Nah, ini beberapa contoh. Kita klik, kemudian perhatikan di sini ukurannya 53 x 53. Kita saya khawatir nggak kelihatan ya. Bentar. Barangkali seperti ini. Oke, jadi gambar 1 ukurannya 53 x 53. Gambar 2 59 x 59. Gambar 4 ukurannya 60 x 60. Kemudian gambar 5 59 59, gambar 7 55 55, gambar 8 61 61. Kemudian untuk yang mata laki-laki 56 56, 48 x 48. Nah, karena ukuran gambarnya belum sama, jadi kita buat standar. Kita samakan aja semuanya menjadi 50 x 50. Tapi sebelumnya kita split dulu datanya menjadi 80% sebagai data training dan sisanya sebagai data testing. Kita namakan sebagai train IMG dan test
img. Perintahnya adalah split X label imds, kemudian masukkan 0,8 artinya 80% untuk train image, sisanya sebagai test image. Oke, nah berikutnya kita gunakan perintah augmented, yaitu tes img kita train ya, train ds itu mengubah train img menjadi ukuran, kita gunakan aja 50 kali 50. Jadi augmented image data store, output yang diharapkan kita gunakan 50. Terus ini untuk train. Terus option color pre-processing gray to RGB. Jadi kita ubah, kalau ada yang gray diubah jadi RGB. Apakah seperti ini? Sama aja ya. Oke, sama aja. Cuma channelnya 3. Ini train DS. Berikutnya yang tes DS, ini adalah bentuk transformasi dari tes image. 50, kemudian tes img color pre-processing gray to RGB. Oke. Jadi datanya udah siap. Nah, sekarang saatnya kita desain layer dari jaringan syaraf konvolusinya. Nah, di sini kita akan buat yang sederhana dulu, yaitu menggunakan jaringan syaraf konvolusi, kemudian kita tambahkan batch normalization, mark pooling, langsung dihubungkan ke fully connected layer. Jadi kita coba dari paling sederhana dulu. Kalau hari ini tidak berhasil mendapatkan akurasi yang cukup baik, besok kita perbaiki lagi modelnya. Oke. Nah, untuk mendesain kita buka APPS, klik Deep Network Designer. Tiga, 2, 1. Nah, muncul akhirnya. Mohon maaf agak flu karena udah cukup malang. Oke, jadi inputnya berupa gambar. Ukurannya adalah 50 kali 50 kali 3. 50 kali 3 ini ya. Berikutnya hubungkan ke convolution 2 dimension layer. Ini filter size-nya kita biarkan tetap 3,3. Kemudian banyak filter kita biarkan 32. Oke, berikutnya gunakan batch normalization. Karena di video sebelumnya sudah kita tunjukkan bahwa batch normalization ini sangat penting untuk mempercepat proses training. Setelah batch normalization, hubungkan ke mark pooling. Fungsi aktivasi rectified linear unit. Setelah itu baru pakai mark pooling. Mark pooling 2 dimension. Nah, ini dia. Nah, untuk mark poolingnya ini kita gunakan 2,2 aja. Kemudian stride-nya 2,2 juga biar sama. Jadi geser 22. Setelah mark pooling, berikutnya kita hubungkan ke fully
connected layer, jadi langsung ya, jadi konvolusinya cuman satu layer, fully connected layer. Nah, karena cuma ada dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan, nah ini output size-nya cuma 2. Oke, dari Mac pooling hubungkan ke fully connected layer, dan dari fully connected layer hubungkan ke softmax. Setelah softmax hubungkan ke classification layer. Oke, jadi modelnya udah selesai kita buat. Kita coba klik analyze apakah ada yang salah. Nol error, nol warning, 8 layer, tidak ada yang salah. Oke, jadi bisa kita gunakan. Kemudian klik export. Sebenarnya bisa juga menggunakan generate kode, tapi di sini kita pakai export. Jadi nggak usah disimpan di mana-mana begitu ya. Nah, sudah tersimpan di workspace. Sayangnya kalau kita tutup MATLAB-nya, kemudian ini akan hilang, atau ketika clear kita jalankan ini akan hilang. Nah, supaya tidak hilang, artinya supaya bisa dipakai lagi, kita simpan aja layer satunya ini sebagai female and male class layer grab gitu ya. Oke, itu untuk antisipasi supaya tidak hilang aja. Layer untuk jaringan konvolusi udah punya. Berikutnya untuk training optionnya, kita namakan option sama dengan training option. Kurung, kita gunakan SGDM, kemudian plot training progress supaya bisa lihat ya. Oke. Apa ya berikutnya ya, verbose. Harus di sini supaya mudah. Verbose sama dengan false supaya outputnya gak selalu ditampilkan di command window. Kemudian mark epoch kita ambil aja 10. Kemudian mini batch size kita biarkan. Kemudian shuffle every epoch. Terus apalagi initial learning rate kita gunakan 0,001. Terus validation data kita gunakan test ds. Kemudian validation frekuensi kita ambil 30. Oke. Nah, supaya mudah dilihat, ini kita enter begitu ya. Oke. Training progress. Oh, maaf, ini salah enter kalau ini. Nah, harusnya di sini enternya SGDM, kemudian di enter. Verbose false. Mark epoch 10. Shuffle every epoch. Initial learning rate 0,01. Validation data test ds. Validation frekuensi 30. Nah, berikutnya net sama dengan train network.
buka kurung, train ds. Maaf, ini kok kayak lupa ya. Kita buka yang kemarin, sayangnya nggak ada ya. Train network, train ds, terus layernya layer 1, kemudian option. Oke, nah sekarang siap dijalankan. Ini akan memakan waktu yang cukup lama biasanya, karena kita nggak pakai GPU, jadi pakai CPU aja. Tapi ya semoga nggak terlalu lama karena datanya kecil. Oke, kita jalankan. Kita tunggu program menampilkan progress reportnya. Oke, kita tunggu. Jadi pada epoch kedua ini akurasinya di sekitar 80%. Ya, belum ada tanda-tanda naik. Mungkin sudah mentok di situ ya. Tapi kita tunggu aja, ini masih belum separuh. Ya, sudah selesai proses trainingnya. Jadi ada 10 epoch, kemudian jumlah datanya sekitar 9 ribuan, dan waktu yang diperlukan untuk proses training adalah 2 menit 1 detik, dan akurasi untuk validasinya, data validasi sebesar 87,46%. Nah, harapannya bisa lebih tinggi lagi. Jadi besok kita coba ubah arsitekturnya. Jadi kalau hari ini kan hanya ada satu lapis untuk konvolusinya. Nah, besok coba kita tambahi satu lapisan konvolusi lagi dan juga MAC pooling. Apakah nanti akan meningkat atau tidak, kita lihat besok. Sekarang kita coba melakukan klasifikasi menggunakan net yang sudah kita peroleh ini. Jadi kita tutup progress reportnya. Jadi kita sudah punya net di sini, sudah tersimpan di sini ya, tersimpan. Nah, kemudian untuk memanggil atau untuk memprediksi, kita gunakan perintah classify jaringan saraf tiruan konvolusinya, kemudian tes ds. Nah, ini hasil klasifikasi diprediksi. Nah, kemudian untuk yang benar
atau klasifikasi berdasarkan data itu bisa kita panggil menggunakan misalkan gini aja ya, true S gitu. Berarti dari train IMG dot apa ya, label. Ini label. Nah, sekarang coba kita bandingkan nih. Nah, untuk melihat berapa banyak yang benar, kita gunakan perintah nnz spreads sama dengan terus true. Oh, ini S-nya besar. Wah, kok nggak mau ya? Oh, maaf, salah ini. Ini tes DS kok kita gunakan train. Salah. Tes. Oke. Kemudian yang di sini. Kenapa nggak mau ini? Spreads true S tes IMG label. Kok masih nggak mau ya? Coba, karena mungkin ada error di sini. Kita tutup dulu, kita jalankan lagi. Nah, ini jumlahnya udah sama, harusnya sekarang udah bisa. Oke, ini sudah benar. Ada 2016 yang benar. Berarti dibagi 2305. Nah, cuman udahlah, kita nggak usah cari itu ya. Kita gunakan confusion chart-nya aja untuk melihat yang salah ada berapa, yang benar ada berapa. Jadi ini pakai true S sama spreads. Nah, ini mungkin kalau kurang besar saya perbesar dulu. Oke. Jadi untuk female eyes ini ada salah prediksi sebesar 167. Kemudian yang benar 918. Total datanya adalah ini. Kemudian untuk male eyes itu yang bisa diprediksi dengan benar ada sejumlah 1098. Kemudian yang salah prediksi ada 122. Nah, nanti akan coba kita tingkatkan lagi akurasinya dengan memperbaiki arsitektur dari jaringan saraf konvolusinya, juga mengubah learning rate-nya. Oke, sampai ketemu pada video pada bagian yang kedua, masih melanjutkan klasifikasi gambar mata berdasarkan kategori laki-laki dan perempuan. Ya, terima kasih sudah menonton.